oh cantik, sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami, ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Kenapa menyendiri? Itu disuruh ayah duduk rame-rame di sana. Yuk. Biar Ma, saya di sini saja. Paman. Jangan kau diam saja. Ayo, bergembiralah. Saya tidak tertarik, Kak. Jangan kau mengikuti perasaanmu. Ayo. Urusanku.
Jangan kau menyendiri, bergaulah. Saya tidak berminat, Kak. Biarkan dia salah, jangan diganggu lagi. Aku hanya ingin menolongnya, ya. Saya mengerti, tapi biarlah dia menemukan dirinya. Baik, ya. Begitulah dia, Mik. Kasihan. Sudah lama dia begitu, Paman? Sejak musibah yang dialami oleh Hussein. Entahlah. Tapi dia tidak bisa melupakannya. Soraya, simpan ini baik-baik sebagai kenang-kenangan. Bagus sekali, Husin. Rasanya hatiku tidak enak. Kenapa ya? Itu kan hanya perasaanmu saja. Kenapa laki-laki selalu meremehkan naluri wanita? Aku tidak meremehkanmu. Kau jangan gusar. Jangan lama-lama ya. Aku tak akan lama. Cuma sebulan. Tim SAR dapat mencapai daerah hilangnya helikopter. Di antara korban kecelakaan tersebut yang terdiri dari sebuah tim survei yang dipimpin oleh Insinyur Hussein Pratama, seorang geolog yang hendak melakukan survei sebuah daerah endapan batu bara di Kalimantan Timur. Diperoleh berita dari pihak keluarga bahwa Insinyur Hussein Pratama merencanakan pernikahannya pada bulan depan dengan seorang gadis pilihannya. Terima kasih, Bang. Kau bisa memperbaikinya. Segala sesuatunya bisa diperbaiki kalau kita mau. Soraya, kasihan ayah. Lihat tuh. Menurut dokter, kau sudah boleh pulang. Kami kehilangan kau. Rasanya rumah jadi sepi tanpa kau, Soraya. Kau mesti berusaha untuk melupakan segala-galanya, Soraya. Ayolah. Jangan suka menyendiri. Carilah kesibukan. Setiap kali aku datang kemari, kau masih saja murung. Hei, abang gak dengar. Abangmu datang tidak kau sambut. Kapan datang, Bang? Maaf, saya tidak tahu Bang datang. Baru tadi dengan pesawat terakhir. Semua orang pergi dan pulang lagi. Kapan Husin pulang? Kenapa Soraya bisa seperti itu, Paman? Memang sejak kecil dia sangat perasa sekali. Dan musibah yang dialami oleh Hussein berakibat fatal bagi jiwanya. Selain penyembuhan melalui dokter, apakah ada usaha-usaha lain? Menurut dokter, satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah memberikan dia waktu yang secukupnya. Sudah berapa lama dia begitu? Ini sudah bulan yang ketiga sejak dia meninggalkan rumah sakit, masuk ke sanatorium. Apakah Paman tidak pernah mencoba dengan seorang pintar? Dukun misalnya. Buat apa, Hamid? Dan Paman tidak pernah percaya dengan yang begituan.
Kan tidak ada salahnya mencobanya, Paman. Saya kenal seorang dukun yang manjur. Jurik nyingkir, setan sore, setan malam, setan janari, penghuni pohon pisang di jarian, jurik tauco, jurik tempe, jurik pengkolan, yang malam-malam terbang di udara. Ayonya, jurik kakus, apa yang lu di situ? Ayo pergi. Ucing belet arat mojai itu mila moyan cuma kliwon nyakuntil anak mi pohon beringin demi bulan sekrepatok yang bikin Iskandar Zulkarnain jadi lemes. Ayo bilang, lu sakit apa? Jangan bohong. Kesurupan apa? Demi pohon beringin demi bulan sekrepatok yang bikin Zulkarnain jadi lemes. Karun kaler dikiduti pasir kali kiti bangkong siri kuning siri kapur. Yang kuning siri, yang putih kapur. Kalau lu pusing, lu cepat tidur. Entar gue sembur, lu jangan kabur. Nggak apa-apa. Setannya ada di dalam perut. Kalau pingin cepat sembuh, harus banyak nyebut but. Ya. Udah sebentar juga sembuh. Keluar penyakitnya. Terus selesai tuan. Nggak pakai perskot nih. Perskot. Nanti kalau sudah berhasil, sekarang aja buat beli tembakau. Nih. Makasih. Sebaiknya kau istirahat saja dulu. Sebenarnya aku tidak yakin dengan segala jompa jampinya itu tadi. Sabar, Paman. Kita harus bersabar. Menurut dokter jiwa, Soraya harus banyak bergaul dan harus banyak gembira. Ajaklah dia jalan-jalan. Ada-ada saja kalau orang bercinta. Kopi tak bergula, manis juga terasa. Memang begitu kalau sedang bercinta, dunia terasa milik dia berdua. Tapi coba lihat orang yang putus cinta, minum madu juga masih pahit terasa. Itu bedanya kalau sedang berduka, harta dan benda pun tak berarti jua. Bagaimana? Kau senang? Ada yang berkata, buat apa bercinta, membawa derita dan akhirnya celaka. Mungkin kau belum tahu nikmatnya bercinta, Siapa asal dia? masing-masing saling menjaga. Penyanyi yang mulai tenar namanya. Ayo kita pulang. Saya capek. Tapi bagaimana yang terluka hatinya, seperti orang gila tanpa disadarinya. Bukankah dunia ini penuh sandiwara, hadapi semua dengan tertawa. Ton, hai dulu. Hai, apa yang aku lihat ini?
Hamid kan? Tony. Hei, Antonio Roberto Diaz, teman sekelasmu. Hura hura. Tony, apa kabar? Baik. Mas Suraya, sebentar ya. Ada yang Hebat kau. Bagaimana, Ton? Sombong benar. Mentang-mentang jalan sama cewek cakep. Kenalin dong. Hei, kau tinggal di mana sekarang? Masih di tempat lama? Hah? Tidak. Aku sudah pindah. Ini kartu namaku. Kau jangan salah sangka. Itu masih adikku. Adek ketemu. Besar. Aduh, aku kehabisan kartu nama. Tapi gampang, cari saja saya di tim. Maksud saya di Taman Ismail Marzuki, di bawah pohon besar, di antara seniman-seniman, biar dianggap aku seniman. Maaf, Ton. Aku harus pergi dulu. Mampir-mampirlah. Mungkin ada piakan untuk kau. Hebat kau, Mit. Hei, Ton. Kau kenal sama penyanyi di dalam itu? Which one? Maksud saya yang mana? Yang cowok? Apa yang cewek? Ton. Yang cowok namanya Rafi, yang cewek namanya Rita. Yang mana? Hai? Tidak. Aku cuma ingin tahu. Mampir-mampir dong ke rumah. Atau ke kantor juga boleh. Hadirin Jangan lupa. Pasti aku mampir. Demikianlah Yuk. lagu Kalau Sedang Bercinta yang baru saja dibawakan oleh Hebat. Hebat Intevik. Ada-ada saja kalau orang lagi jatuh cinta. Fulus, Fik. Baik, Fulus. untuk acara selanjutnya kami sajikan pada Tolong dong, hadirin Fik. Aku sekalian. perlu sekali, Fik. Jangan dorong terus, kenapa sih? Orang belum sempat tarik nafas sudah gantungin leher lagi. Anda Pakai perasaan dikit dong. Kau tega sama teman lama, Fik. Tolong dong, Fik. Hai Tony. Hai Lela. Lel, bagaimana nanti malam kita hura-hura di Hilton? Boleh. Lela. Lela, jangan lupa nanti malam kita jadi orang-orang burjuas di Hilton. Hei Tony, kamu tahu ini kamar perempuan, nyelonong saja. Alarit, jangan begitu main samber aja. Enak saja. Keluar kamu, keluar. Nanti kena kuku lihat. Kamu nggak tahu diri. Main lempar aja. Jangan suka iseng, Ton. Kalau kau terus-terusan begitu, kena batunya baru tahu rasa nanti. Alah, baru perempuan gituan. Semua orang juga bisa menjamainya. Pom, 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 pom. Masih saja orang-orang seperti kau ini memandang rendah kepada seseorang yang sebenarnya tempat kau berlindung. Setiap hari tempat kau berlindung, meminta-minta. Bahkan tidak segan-segan untuk menjilat. Asal yang penting kau dapat duit. Loh, kok jadi marah? Orang gila juga perlu duit. Memang dasar kau nggak punya malu. Berapa kau perlu? Cukup 10.000 bos. Asal bisa hura-hura. Nggak usah pakai bos-bosan segala. Aku tidak memerlukan. Gunakan kepada orang yang memerlukan. Merci, merci, Bo. Artinya, terima kasih, Bo. Oh ya, Fake. Tadi aku makan. Bon, aku tanda tangan atas namamu. Hei, jangan marah. Dasar benalu. Parah, gak tahu diri. Hei, Den. Ya, Bos. Trailer dan film untuk Surabaya dikirim secepatnya. Baik, Bos. Hai, Ton. Sebentar ya. Lagi sibuk, Mit. Begitulah. Please. Pokoknya segitulah. Saya jamin ini film pasti sukses. Jangan khawatir. Payah nih bos, pasaran film lagi sepi. Maklum lah di daerah. Tapi boleh saya lihat foto-fotonya dulu? Boleh. Tanyakan saja sama Pak Udin di dalam. Saya lihat ya. Ton. Den. Ya bos. Tolong bantu bapak itu. Baik bos. Tony. Silakan. Rupa-rupanya kau dagang film hura-hura ya? Maksud saya film impor. Banyak duitnya dong. Bagi-bagi kek. Ada yang ingin kubicarakan. Urusan apa, Mit? Kalau bisa saya bantu, saya akan kerjakan. Ini buat saya ya. Itu gampang. Aku ingin kau perkenalkan aku dengan penyanyi semalam itu. Kau mau yang mana? Yang cewek? Apa yang cowok? Jangan motong dulu. Sorry dia. Maksudku si Rafiq itu. Rafiq? Aku punya adik yang ingin berkenalan dengannya. Kau punya hubungan apa tidak? Punya. Biasanya kan kau punya banyak kaki. Urusan kecil, bisa diatur. Asalkan cukup DP-nya. Jangan banyak ngomong. Nih,
kau pegang dulu. Anggap saja uang transport. Uang makannya belum? Itu sudah termasuk. Kalau sampai kau berhasil nanti, akan ada lebih banyak lagi untuk kau. Betul ya? Sini. Jangan sampai ada yang tahu. Karena ini menyangkut nama baik keluarga. Iya toh. Hah? Kita mulai ya. Brengsek. Ada apa sih? Orang lagi sibuk, gangguin melulu. Ini penting untuk kemajuanmu. Jangan ditinggalkan, Fik. Hei, Ton. Aku tidak senang dengan sifatmu yang merongrong terus. Loh, siapa sih yang merongrong? Gua pirit, baru lu tahu. Putus semua bintang film iklan sama dia. Lalu kenapa? Emangnya siapa sih? Aku mau nolong kau, Fik. Cantik kan? Ini baru pantas jadi pacarmu. Bukan yang kayak gituan. Saudara yang bergerak dalam bidang perfilman. Rafiq, Fik, siapa tahu kau bisa jadi bintang film terkenal, Aku tidak sampai hati menipu anak orang dengan rencana gilamu. Aku tidak menipu. Ini urusan kemanusiaan, Fik. Sebentar. Sejak kapan kau pandai bicara soal kemanusiaan? Sejak berkembangnya teknologi dan modernisasi akhir-akhir ini. Bung harus tahu, manusia itu harus bisa digunakan untuk kepentingan teknologi dan modernisasi. Sekarang kau bicara soal manusia dan kemanusiaan, tapi kau sendiri tidak pernah membuktikannya. Siapa bilang? Aku selalu memikirkanmu. Aku tidak mau melihat kau yang membanting tulang, tapi orang lain yang menikmatinya, Fik. Aku senang begini. Ini hidupku, denyut nadiku, dan seluruh hidupku akan kucurahkan untuk musik. Fik, paling lama kau akan tahan 5 tahun. Sebaiknya kau renungkan masa depanmu dan hari tuamu. Pikirkan tawaranku. Nanti kita bicarakan. Hei, Ton. Kau kira aku bergerak di dunia musik untuk kepentinganku sendiri? Tidak. Kalau masyarakat masih menghendaki, aku akan tetap menyanyi. Dan aku tidak akan bergantung pada kau atau kepada siapa saja dalam karirku. Seluruh hidupku akan kuserahkan pada penggemar. Mereka yang menentukan. Ingat. Kau pikir si Rita bukan menunggangi namamu? Hebat. Hebat, Bung. Hebat. Akan ku ingat selalu. Tapi kau juga ingat. Coba kau pikirkan. Kalau kau mau saja, duniamu akan lebih luas dan kau bisa jadi bintang film. Rafiq, saya tidak bisa konsentrasi kalau kalian masih ribut terus di sini. Ngomong apa sih kalian soal film segala? Sudah. Ini bukan urusanmu. Jangan khawatir, Neng. Tidak ada yang menggunjingkan dirimu. Ini urusan laki-laki. Urusan laki-laki kek, urusan hantu kek, bukan di sini tempatnya. Kami ada kerjaan. Ini lebih penting. Fik, tolong aku dong. Fik, aku juga mau pulang duluan. Nanti malam aku ada acara hura-hura. Pikirkan, tidak selalu ada kesempatan seperti ini. Urusan perempuan masih banyak di dunia ini. Kecil. Hei Tony, tunggu dulu. La 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 li la li la la. Kau kira aku ini siapa, Penyanyi. Ada apa sih? Jangan munafik kau. Aku bukan perempuan sembarangan, di mana kau seenaknya saja bisa berucap. Loh, aku tidak bicarakan Anda. Ada apa sih? Jangan bersilat lidah. Kalau mau jadi pokro, bukan di sini tempatnya. Tenang, tenang, Rit.
Saya paling tidak suka bertengkar. Apalagi dengan perempuan. Yang aku bicarakan tadi, berdua dengan si Rafiq, itu adalah untuk kepentingan kalian berdua. Gini nih kalau salah nangkap. Jangan bohong. Biar disambar geledek. Ini ada objekan besar. Aku ikut tidak? Satu untuk semua dan semua untuk satu. Kau pasti ikut. Lalu, apa itu soal cewek-cewek segala? Ya Allah, jangan kayak bensin main sambar aja, Rit. Kalau sudah waktunya kau pasti tahu. Mas Rafiq, jangan lupa undangannya ya. Mana bisa kasih undangan? Aku kan orang kontrakan. Udah, kalau nggak mau ngajak, ya nggak apa. Tapi, besok kasih kita ke restoran ya. Bukannya nggak mau ngajak, ngerti dikit dong. Aku kan lagi cari hidup. Oke ya, sudah datang jemputan. Wah, sudah besar masih dijemput mami ya? Bukan mami, adik. Adik ketemu besar. Mami kayak adik, kayak mau kata apa aja deh. Yuk. Ingat loh mas, janjinya besok. Ya. Awas kalau tidak. Janji apa sih mas? Kok mesra betul? Alah. Dasar perempuan. Terus terang saja, Vic. Kalau kau masih mau bekerja sama dengan baik dan berhasil, kau harus meninggalkan si Tony itu. Aku tidak senang dengan manis mulutnya. Hari itu dikatakannya ada objekan untuk kita. Sekarang, tadi aku ketemu dia, sudah lain omongannya. Kau jangan terlalu mencampuri urusanku. Kau kira mentang-mentang kita selalu jalan bersama, lalu aku harus mempertanggungjawabkan setiap langkah yang kulakukan? Phil, aku ini kan cuma ingin supaya kau maju dalam karirmu. Lain tidak. Ada urusan apa? Kau jangan salah tafsir, Rita. Mentang-mentang aku baik sama kau, lalu kau pikir aku sudah jadi milikmu? Aku bukan milik siapa-siapa, kecuali milik diriku sendiri. Titik. Kalau bukan aku yang memperkenalkan kau ke dunia rekaman, apa kau kira kau dapat memperoleh apa yang kau capai selama ini? Baik. Saya nyerah. Tapi jangan kau beranggapan bahwa kau harus menguasai diriku. Tidak, Rita. Sekali-kali jangan kau tanamkan pikiran seperti itu dalam benakmu. Aku tidak senang dengan si Tony itu. Kau jangan bergaul dengan dia, tahu? Memang, ada kalanya kita tidak senang dengan bayangan kita sendiri. Apa maksudmu? Kau tidak senang sama si Tony. Begitu pula si Tony. Dia tidak menyukaimu. Kau tahu kenapa? Sebenarnya kau sama si Tony sama saja. Pokoknya serahkan saja urusan itu sama saya. Sepintas lalu memang dia ada kemiripan dengan si Hussein. Soal mirip tidak mirip itu gampang. Ini justru penting, Ton. Karena hanya dengan begini adik misanku itu bisa kupengaruhi. Oh, kelihatan udang di balik batu itu besar ya, Mit. Kalau begitu, saya juga minta bayaran yang lebih besar dari yang biasa. Kalau sudah berhasil nanti, baru kau boleh bicara soal bagianmu. Kapan kita bisa pertemukan mereka? Besok ada show. Dia begitu baik, lembut. Dia pasti kembali. Dia kan janji. Husin tidak pernah memungkiri janjinya. Selalu tepat. Mungkin ada sesuatu yang menghalanginya ya. Kau jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dia kan janji untuk kembali ya. Itu 6 bulan yang lalu, Soraya. Sedangkan berita resmi sudah jelas mengatakan bahwa Husin meninggal dalam tugas. Sudah jangan ganggu saya.
sebaiknya kau istirahat saja dulu. Soraya, kau lelah. Minumlah obat ini agar kau tenang. Dokter, kenapa ayah selalu saja tidak sependapat dengan saya? Bukannya tidak sependapat, dia selalu menginginkan yang baik bagi dirimu. Dan jangan kau marah pada dirimu. Apalagi sampai dianjurkan oleh perasaanmu. Berikanlah kesempatan pada dirimu. Oke? Sebentar lagi dia akan tidur. Jangan khawatir. Besok dia pasti sudah akan berpendapat lain. Dia masih saja tenggelam dalam ingatan masa lampaunya, Dok. Itu biasa, Pak Mus. Kita tidak mungkin bisa menyembuhkan sakit hati seorang dalam waktu yang singkat. Biarkan waktu yang bicara. Kan sudah 3 bulan dia meninggalkan sanatorium. Apalagi yang harus kita lakukan, Dok? Tidak banyak. Dia sehat, badan yang cukup kuat, dan segala sesuatunya berfungsi dengan baik. Ini hanya sebuah trauma, sebuah mimpi buruk yang kadang-kadang mengganggunya. Saya khawatir. Jangan sampai dia hilang ingatan, Dok. Jangan sampai. Tidak akan separah itu. Soraya atau kita sekalipun kadang-kadang merasa diganggu oleh masa lampau dan yang akan datang yang belum pasti. Ya. Ini yang sering-sering membuat kita sebagai manusia merasa cemas dan takut. Ya, saya mengerti, Dok. Cuma saya menginginkan sesuatu yang baik untuk anak saya yang satu ini. Karena dia terlalu rapuh, Dok. Tidak ada manusia yang rapuh. Sudahkah Anda usahakan untuk memberikannya kesempatan agar Soraya dapat bergaul dengan kawan-kawan sebayanya? Inilah yang sedang saya coba. Teruskan saja. Dan sisanya serahkan saja pada waktu. Sudah beres semua. Apa dia mau? Beres, Bos. Semua sudah diatur. Sebentar lagi dia naik panggung. Ya, hura-hura. Baiklah kalau begitu. Tapi jangan sampai gagal. Ini penting untuk kita semua. Sip. Oke, yuk. Hai, hura-hura. Apa kabar? Baik. Hura-hura. Cepetan dong. Sebentar, pasang sepatu. 32 menit lagi. Iya, ya Allah. Jangan. Aduh, main nyeluduk aja kayak bemo tua lu. Aduh, jaga itu yang monyong mahal sekarang, tahu nggak? Setan Laura. Dia duduk di meja nomor 15 dekat panggung. Jangan salah. Oke, kok marah-marah sih? Mau tahu aja. Ganti bagian sana. Ntar ketahuan Rita lagi. Kok takut benar sama Rita? Memangnya dia Sofia Loren apa? Waduh, cepetan dong. Musik intro udah mulain. Ini giliran lu. Fik, meja nomor 15. Jangan lupa, rezeki.
nih. Mak. Anda senang dengan lagunya? Jangan menangis dulu kalau sedang berduka, meskipun terasa Anak muda itu ada harapan. hatimu. Bisa kami kenalan? Bisa. Kau kenal sama dia? Jangan cepat tertawa, tenggelam hati. Bisa diatur. Serahkan saja sama Tony. Anda mau kenal dengan dia? Orangnya baik, ramah. Berguna. Memanglah kehidupan menuntut manusia bermacam liku-liku dalam tujuannya. Ada kalanya harus bersandiwara, itu pun biasa dilakukannya. Jangan Anda terlena di dalam dunia. Jadi makan sana. Yuk. Sombong amat. Mas Rafiq, foto dong. Ini foto rame-ramenya. Ayo. Hei, bubar nih. Ini apa-apaan nih pada bercanda gini? Apaan orang mengganggu aja nih. Gak bisa Bubar, ayo. senang. Bubar. Dasar orang panjang. Ayo sana. Apaan aja lagaknya nih. Brengsek. Lagu bener. Dasar mau Foto menang ikut nih. sendiri. Lagu. Aduh, pasti bakal top lu Pik nih. Bilang aja mau foto sama calon bintang. Merokok nih. Boleh. Sukses lu Pik. Dong. Kesana lu. Dari tadi bercanda melulu. Kok udah mulai enggak? Urusin tuh pekerjaan. Kesambet apa ya? Bayar utang ya? Nah, ini dia superstar kita. Fik, kenalkan teman lama saya, Saudara Hamid. Hamid. Dan ini adiknya. Soraya, saya harap Anda jangan merasa terganggu. Oh, tidak, sama sekali tidak. Dia adalah teman lama saya. Dia senang sekali kenalan dengan Nona. Apalagi secantik Anda. Aduh, hampir saja aku lupa. Aku mau telepon dulu ya. Permisi. Hei, Ton. Aku ikut. Maaf, Bu Rafiq sebentar ya. Dah. Apa yang dapat saya suguhkan ya? Terima kasih. Saya sudah minum tadi. Sebenarnya saya tidak mau mengganggu Anda. Tapi kalau Anda mau bersalin silahkan. Biar saya keluar. Oh tidak, saya sudah selesai kok. Mana sih? Oh jangan pakai yang itu. Ada yang khusus buat wanita. Saya carikan. Oh bukan, salah. Sebentar ya. Ini dia. Susah sekali. Mari sus. Kena. Maaf, saya tidak sengaja. Maaf. Nggak apa-apa. Saya tidak sengaja. Pik, kalau udah siap datang kantor ya. Nah, kok muka lu kayak tepeng monyet. Makanya jangan ledek sama orang tua, kualat. Ikut campur aja. Wish. Wait. Wow. Pik, ya. Apa-apaan sih? Nah, lu kena nih. Rasain lo. Cukup dah topeng monyet kita. Tinggal ngambil bintangnya aja. Kita tahuin bang, dinding bang, dimbak. Kok diem aja kayak celebuk keseretan?
pergi sekolah, nanti terlambat. Rajin-rajin belajar ya, Nak, ya. Harta yang tidak bisa dicuri orang adalah ilmu. Hati-hati di jalan. Ayah, Irma pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Itu suara-suara ya? Iya Tuan, dari tadi pagi nyanyi terus. Neng. Selamat pagi ya. Pagi. Belum berangkat kerja? Sebentar lagi. Bagaimana tadi malam? Senang? Lumayan, cukup menarik. Sudah rapi mau kemana? Sudah ada janji, boleh kan? Ya. Terima kasih ya. Ayo bangun, sudah siang masih saja mimpi. Ya Allah. Kapan kau bisa maju, Fik? Kau kira lucu ya? Membangunkan orang tidur seenaknya sendiri. Siapa perempuan semalam? Kenapa? Keberatan? Tentu. Kau kira kau bisa seenaknya saja mengecilkan arti diriku di depan perempuan lain? Di mana kau menjadikan diriku bahan tertawaan di depan perempuan yang tidak aku kenal? Jangan kau pikir aku badut sirkus. Aku tidak senang kau menerima perempuan lain di kamar rias. Kau selalu merasa seakan-akan setiap orang memusuhimu. Siapa dia? Namanya Soraya. Bagus ya. Kalau kau nanti punya anak perempuan, ingat nama itu. Rafiq, coba kau serius sedikit. Jangan kau bercanda. Siapa dia? Dari mana kau kenal dia? Rita, seorang penyanyi punya penggemar itu wajar. Kau didekati penggemar-penggemarmu, aku tidak pernah ribut. Itu urusan masing-masing. Penggemar. Kau kira aku tidak tahu? Ini semua pasti ulah si Tony yang brengsek itu. Jangan sekali-sekali bawa nama si Tony dalam masalah ini. Kalau aku mau bergaul pada siapapun, itu urusanku. Bung Rafiq, berbulan-bulan lamanya saya memperhatikan kegembiraan ikan yang berenang tanpa memikirkan kesusahan yang menekan kehidupan mereka. Apa kita tahu mereka tak kenal susah? Mungkin. Itu penilaian kita tentang sesuatu yang tidak kita kenal. Kalaulah Bung tahu apa yang saya alami. Ya, saya dapat merasakannya. Soraya, bahagia adalah milik seseorang yang ikhlas menerima kenyataan. Tetapi bukan berarti kita harus menyerah. Segala sesuatu yang menghantui dalam kehidupan harus dapat kita lupakan. Saya tidak dapat melupakannya. Bung tahu. Jangan panggil Bung segala. Panggil saja namaku supaya lebih akrab. Mari kita bersahabat. Saya mau saja bersahabat. Persahabatan, tinggal persahabatan. Tapi lu jangan seenaknya aja, Ton. Gua nggak merasa jadi comblang. Lu nggak usah ngecap. Gua udah tahu semuanya. Bang Bokir yang bilang. Si Giman ya? Gua remes juga. Bukan Giman, Bang Bokir. Iya, gua tahu. Si Bokir. Gigi mancung. Gua kikis juga giginya baru dia tahu. Sekarang aja lu ngomong. Dasar comblang gak tahu diri. Tunggu balasan gua. Neng, ini kan udah rusak, dibuang aja ya. Jangan, Mak, jangan, nanti si marah. Astagfirullahaladzim. Nyebut, Neng, nyebut. Nggak baik begitu. Yang sudah ya sudah. Jangan sampai menghalangi yang hidup.
Mak, bagi saya Husin masih ada. Dia janji kalau dia tidak juga kembali, lebih baik saya yang menyusulnya. Nyebut, Neng, nggak baik mendahului yang kuasa. Tidak adil, Mak. Itu tidak adil. Dia masih muda. Seluruh dirinya masih kubutuhkan, Mak. Ingat, Neng, ingat. Nggak baik begitu. Jangan takut. Jangan nangis. Yang manis, yang pahit harus kita hadapi. Itulah hidup. Mak, kenapa semuanya begini sepi, Mak? Begini tak tertahankan. Nggak ada yang sepi, Neng. Nggak ada yang sepi. Kalau kita mau coba lihat nih Mau. Sudah puluhan tahun ditinggalin laki, tapi tetap aja gembira. Apa yang harus saya lakukan, Mak? Pasrah, Neng, pasrah. Kita tidak bisa terus-terusan memenangkan maunya kita. Kita harus berdoa kepada Yang Kuasa. Minta supaya hati Neng ditentramkan. Jangan sampai keseret rasa sedih. Kalau kau mau, kau bisa gunakan kesempatan hura-hura ini. Jangan kau samakan aku dengan bedalu-bedalu masyarakat. Hei, jangan kau menafik seperti orang-orang. Hei, jaga mulutmu, Ton. Kalau aku setujui permintaanmu, bukan berarti aku mau menjadikan keluarga Soraya sebagai salah ladangku. Biasa di zaman modern, Fik. Rafik, Fik, kau tahu, bapaknya senang sekali melihat anaknya ada perubahan. Kan memang itu tujuan kita dari semula. Ingat nggak, waktu kau katakan demi sesama manusia dan kemanusiaan, kata-kata inilah yang membuat aku mau membantu rencana gilamu. Lain tidak. Dan aku tidak pernah melakukannya demi imbalan sesuatu apapun. Tolong. Itu dulu Fik. Kalau aku jadi kau, aku akan gunakan kesempatan hura-hura ini. Hei Ton, kau bebas berkata apa saja. Tapi ingat, aku juga bebas berkata dan berbuat menurut pikiran jernihku. Silakan. Setelah aku bergaul dengan Soraya, aku kasihan melihatnya. Aku ingin menolongnya. Tidak ada hal-hal lain yang tersembunyi di balik semuanya itu. Saya kira saudara sudah tahu mengapa saya mengundang saudara kemari mengenai persoalan Soraya. Maaf, Pak. Seandainya saya berbuat sesuatu yang... Tidak. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang perlu saudara ketahui yang berhubungan dengan Soraya. Bukan, saya Rafik. Selamat malam. Kenapa kau melamun lagi? Tidak, bukan melamun. Cuma merenung. Apa yang direnungkan? Ikan-ikan itu. Mereka begitu bebas. Tak bosan-bosannya berenang. Memang, kalau mau mengambil contoh dari ikan-ikan itu, pasti kau akan dapat merasakan kenikmatan kehidupan ini. Yang saya rasakan selama memandangi mereka itu hanyalah hidupnya yang tanpa kesusahan, bebas. Pengertian itu terlalu sempit. Coba bayangkan, berapa lama ikan-ikan itu hidup dalam kolam yang sesempit ini. Lalu misalnya pada suatu saat kau lepaskan mereka di danau yang besar, apa yang terjadi? Mungkin mereka kebingungan, takut. Benar. Nah, kita sebagai manusia dikaruniai kelebihan oleh Yang Maha Kuasa, diberi akal budi,
di mana kita bisa berpikir dan menilai untuk selanjutnya bertindak, pasti kita tidak akan takut. Bosan saya. Kenapa kau datang kemari? Berusaha membuatmu berani bertindak, bergerak. Saya tidak perlu bimbingan. Saya cukup dewasa untuk memilih sendiri apa yang saya maui. Hai, bagus benar. Apa itu? Boleh saya lihat? Hanya ini yang masih kumiliki sebagai kenangan pada Husin. Hadiah kenangan seseorang tidak boleh sampai mengikat kehidupan kita. Apa maksudmu dengan kata? Diam dulu. Nada-nada ini boleh saya pinjam pianonya? Boleh saja. Ada apa sih? Ayo. Nada-nada ini membentuk sebuah lagu dalam kalbuku. Tersentuh hatiku, sedih dan terharu, ingin ku jalinkan dalam syair lagu, ku nyanyikan sebagai persembahanku yang mengerti perasaan hatimu. Biarlah berlalu kenangan yang dulu, tak akan berulang kisah indah itu kalau hati tabah dan menerima. Tuhan pasti akan menghapus duka. Semuanya ini tiada abadi, biarlah yang pergi, jangan kau tangisi, sesal tak berarti. Mungkin Tuhan telah memilih diriku, pengganti kasihmu, pengobat lukamu. Aku kan berjanji menjaga selalu dan menyayangimu sepenuh hatiku. Percayalah sayang, oh percayalah, aku kan menemanimu setia.
Bagaimana Soraya? Kau ngelamun. Lihat, betapa sesuatu yang nampaknya tidak berguna seperti musik pop ini ternyata dapat melahirkan nada-nada indah yang membangkitkan semangat kehidupan. Benar sekali. Rasanya aku bebas, lepas mendengar lagumu tadi. Ayah. Luar biasa. Saya sungguh-sungguh merasa terharu, Narapik. Bukan begitu, Soraya? Terima kasih, Pak. Saya juga merasa berhutang dengan Soraya. Sebab kalau bukan karena musik pop ini, belum tentu saya dapat menciptakan. Sebenarnya saya harus berterima kasih. Kau telah membuka mata hatiku. Ya kan? Saya kira memang ini kewajiban kita, untuk saling mengingatkan dan menjaga. Mas. Siapa? Sini. Ada yang mau saya bicarakan. Oh ya? Ada apa sayang? Soal Rafiq. Kenapa dia? Dia tidak mau melanjutkan rekaman volume yang terbaru kami. Loh, kenapa? Honornya minta ditambah. Berapa? 2,5 juta. Mana mungkin saya beri tambahan sebesar itu? Sudah saya bilangin, Mas. Tapi dia tidak mau mengerti juga. Kalau 1 juta, oke lah. Saya tidak keberatan. Makanya, kalau perlu, tidak usah sama Rafiq, Mas. Kalau dia sudah besar kepala, apa boleh buat? Saya batalkan kontraknya. Jangan emosi dulu, Mas. Kalau saya tetap bersedia. Kalau kau gampang, bisa diatur. Bagaimana? Bagaimana baiknya saja, Mas. Mas, batalkan saja kontrak sama Rafiq. Hai bos, makan yuk. Lagi lapar ini. Oh, dia lagi. Lagi apa ini? Belajar. Besok ada ujian semester. Masih saja mau belajar? Sudah baca koran belum? Inflasi sarjana, Bung. Itu urusanku. Biar sampai tua aku masih tetap belajar. Yang jelas aku tidak kepingin jadi hura-hura. Kalau masih ada jalan gampang, buat apa peras otak? Aku tidak merasa peras otak. Itu wajar bagi manusia berbudaya. Bekerja dan belajar. Bagus. Kalau aku dapat kesempatan seperti kau, ku lamar Soraya. Nah, baru kita bisa berbudaya. Hei, Ton. Punya rumah besar, ada kolam renang, mobil berganti-ganti, dan apa yang kita mau beli, bisa beli. Jangan kau campur baurkan nafsu kebendaan dengan idealisme. Apa sih itu idealisme? Tidak ada niatku menggauli Soraya karena kekayaan orang tuanya. Aku tidak mengerti. Aku yang tolol, apa kau yang tolol? Itu semua kan otomatis. Soraya sekarang dihanyutkan oleh rasa cintanya pada kau. Kau kawini lalu? Sudah. Aduh. Tidak ada gunanya kita berdebat kusir. Soraya senang sama aku. Aku senang sama dia. Selesai persoalan. Bukan maksud saya begitu, Paman. Sekarang Soraya malah jadi intim bergaul sama si penyanyi itu. Ini tidak baik untuk masa depannya. Kenapa? Kan tujuan kita sejak semula membuat Soraya lupa pada pengalaman pahitnya. Saya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi, Paman. Tapi Rafiq tidak kita kenal asal-usulnya. Ini bisa mempengaruhi nama baik Paman. Sekarang bukan zamannya lagi, Mit. Biarkan mereka bergaul. Waktu juga yang akan menentukan. Kalau aku tahu nikmat dalam bercinta, tentu aku mau dari dulu. Kalau Memang sejak pertemuan yang pertama, aku telah melihat perubahan nyata.
Ternyata Suraya merasa mendapat pengganti Husin dalam diri Rafiq. Hubungan mereka semakin intim. Apa salahnya? Ya terang salah. Bukan itu maksudku. Loh, mana aku mengerti maksudmu kalau tidak kau jelaskan? Suraya memang masih saudara. Tapi apa salahnya kalau aku punya maksud-maksud tertentu? Oh, begitu toh, Bos. Rupanya di situ letaknya udang itu. Aku perlu modal yang lebih besar untuk perusahaanku ini. Karena itu, Suraya tidak boleh sampai tergait si Rafiq. Hura-hura. Baru aku mengerti maksudnya. Hei, kau mau singkirkan Rafiq ya? Serahkan. Inilah orangnya. Mit, ini Rita yang akan membantu mematangkan dan melaksanakan rencana kita. Hai. Apa usaha kita? Tenang Bung. Pada waktunya akan kujelaskan. Asalkan Bung ada kesediaan. Aku bersedia apa saja. Bagus. Kalau begitu 100.000 untuk uang operasi dulu. Tonton, aku belum tahu rencanamu. Kau sudah minta begitu banyak. Kalau 25, sekarang ada? Ya, apa boleh buat? 25 pun jadilah. Tapi apa yang akan kukerjakan itu adalah urusanku. Pokoknya beres. Ini kan menyangkut nama baikmu juga. Atur sebaik-baiknya, Ton. Tapi kalau sampai gagal, awas. Saya pergi dulu. Permisi, Sus. Iya. Kau lihat, Rita. Aku perlu uang 100.000. Dia cuma kasih 25. Sisanya tolong tambahin. Kau bagaimana, Citon? Kau bilang aku harus membantu melaksanakan rencanamu. Tapi kau masih juga minta duit. Ini kan untuk kepentinganmu juga. Aku ini apalah. Aku asal bisa hura-hura. Dasar. Apa rencanamu? Hidup ini adalah panggung sendiwara. Dan kau adalah pelakunya. Aku yakin kau pasti berhasil. San, kau tahu nggak kenapa aku tidak perlu menyelesaikan rekaman ini? Terus terang saja, Fik. Saya ini kan cuma tukang. Mana ngerti urusan atasan. Masa? Mungkin kau pernah dengar. Sebentar ya. Ya, begitulah. Coba aku tanyain Rita. Rita? Ya, Rita. Gue tahu sekarang. Tapi biar aja, Fik. Nanti kan ketahuan juga siapa-siapa yang berbakat. Tapi jangan sampai dia tahu gue yang bilangin. Kalau ketahuan bos, kan gue bisa celaka. Orang seperti Rafiq selalu berusaha untuk menanggung di air keruh, Kak. Mit, dalam hal ini saya tidak berhak menentukan mana yang lebih baik buat Soraya. Tapi kita tidak boleh melupakan nama baik keluarga. Mit, sebaiknya kita jangan munafik. Siapa sebenarnya yang memperkenalkan mereka? Bukankah kau? Memang saya akui hal itu. Tadinya saya mau menolong supaya Soraya mau berubah dan dapat melupakan Husin. Lain tidak. Tapi nyatanya, si Rafiq malah kelihatannya punya itikat lain. Sudahlah, saya lebih senang melihat Soraya seperti sekarang ini. Sekurang-kurangnya, selama pergaulannya dengan Rafiq, dia bisa menemukan pribadinya. Coba pikirkan. Ternyata dia menggunakan Soraya sebagai batu loncatan untuk karirnya. Sejak semula saya bilang, tapi ayah masih saja tidak mau mengerti. Coba yakinkan lagi, Kak. Banyak hal-hal yang kurang benar yang saya dengar. Besok Soraya ulang tahun, saya akan ke sana. Saya kurang setuju Soraya sebagai adik bergaul intim dengan penyanyi picisan itu. Apalagi kawin. Bisa hancur nama baik kami.
Suraya. Aku senang sekali kau datang, Fik. Selamat ya. Terima kasih. Maaf, aku tidak dapat memberikan hadiah apa-apa. Tapi ada sesuatu yang khusus yang kukarang untukmu. Apa ini, Fik? Laguku yang baru. Terima kasih ya. Mari, kuperkenalkan kau pada saudara-saudaraku. Mak Wok, coba siapkan makanan untuk Emma ya. Nanti masuk angin. Iya, Neng. Kak, kenalkan dulu ini Rafiq. Saya Sarah. Sebentar, ada yang lebih penting buat saya. Jangan kau pedulikan cecembetut itu. Mungkin kehadiran saya mengganggu. Ah tidak, jangan begitu dong, Fik. Ayo Saraya, ajaklah Rafiq. Dia ramah sekali. Oh ya, saya ada hadiah khusus untuk kau. Ya. Suraya, kenalkan, saya Ismail, abangnya Suraya. Saya dengar Anda penyanyi. Coba semangatkan pesta ini. Dari forumil aja. Oke. Sanjungan dan pujian 1000 kata belum berarti mewakili rasa. Melukiskan indah kecantikannya, anggun sekali nampak berwibawa, mencerminkan budi secantik parasnya. Aku memandangnya tak terkedip mata, gemetar tubuhku tak tahu. Aku takut ingin menawarkan cinta, bergerak kaki jadi kaku. Alangkah bahagia yang memilikinya, cantik oh cantik parasnya. Sanjungan dan pujian 1000 kata belum berarti mewakili rasa. Melukiskan indah kecantikannya, anggun sekali nampak berwibawa, mencerminkan budi secantik parasnya. Jangan kepalamu melambung dengan isi lagu itu. Aku sebagai kakakmu tidak setuju kau bergaul dengan dia. Ada apa sih kok ribut-ribut? Sebaiknya Anda jangan mencampuri urusan keluarga orang, Bu. Saya bukan mau mencampuri. Mungkin saya dapat menerangkan agar suasana tidak bertambah keruh. Sebaiknya Anda pergi dari sini. Keluarga Suraya tidak membutuhkan kehadiran Anda di sini. Selamat pagi. Mas ingat saya? Saya Rita. Ya, ada apa? Saya mau cari Rafiq, Sus. Rafiq tidak ada di sini. Di mana dia sekarang? Sudah 2 kali saya tidak datang bulan. Saya kurang mengerti. Apa maksud Nona? Masa Sus sebagai wanita tidak bisa turut merasakannya? Ada apa dengan Rafiq, Sus? Sudah sebulan ini saya tidak ketemu dengan dia. Dulu dia berjanji mau bertanggung jawab untuk mengawini saya. Tapi sekarang saya sudah hamil 2 bulan. Sudah saya duga. Dari semula saya lihat dia terlalu bermanis mulut. Saya datang ke sini bukan bermaksud untuk menyusahkan Sus. Tapi sebagai wanita, saya berkewajiban untuk memperingatkan.
Saya tidak tahu apa yang mesti saya perbuat. Semua rencana kita sudah dilaksanakan. Bagaimana? Sandiwara saya tadi berhasil kan? Lumayan. Tugas saya sampai di sini saja. Saya rasa cukup segitu dulu. Sisanya akan saya garap untuk mematangkan suasana. Pada saatnya, bisul ini akan pecah. Kau akan dapat Raffi kembali. Dan saya. Dia tuh Durno. Dasar pengasut, penyebar fitnah. Dia mau Neng Soraya kok. Bolehnya menyusun siasat busuk. Gimana, Lin? Kau jadi ngulang lagi? Hah? Jadi nggak? Mas Rafiq, selamat ya. Terima kasih. Saya ke kantor dulu ya. 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 Fik, selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Waduh, Fik, gua terpaksa ngulang nih setahun lagi. Jangan patah semangat. Yang penting kita wajib menuntut ilmu. Habis ini kau teruskan kemana? Belum tahu. Sekarang aku akan membagi kegembiraan ini dengan orang yang paling dekat di hatiku. Tidak, tidak bisa. Mulai sekarang aku tidak izinkan dia menemui Soraya. Saya rasa sebaiknya begitulah, Paman. Saya sama sekali tidak menyangka dia sampai hati merusak anak gadis orang. Dia nodai kepercayaanku selama ini. Siapa tahu, Paman. Mungkin Soraya juga telah di... Neng, bukain pintu, Neng. Kak, buka dong, Kak. Jangan ganggu saya, Mbak. Neng, bukain pintunya, Neng. Neng, buka, ada perlu, Neng. Ayo dong, Neng, bukain dong. Kak, buka dong, Kak. Dari tadi mau ketok-ketok pintu, nggak dibukain. Neng, mau cerita nih. Aku sudah dengar semuanya dari orang yang bersangkutan. Sebaiknya kau tinggalkan rumah ini. Tapi Pak, saya tidak pernah merasa lebih akrab berhubungan daripada... Sudah, jangan saudara membantah. Saya rasa lebih baik saudara turuti apa yang dikatakan paman saya. Saya boleh ketemu dengan Soraya, Pak? Jangan paman. Saya rasa tidak ada manfaatnya. Kau dengar, Raffi. Sebelum jiwa anakku Soraya terganggu karena pola tingkahmu dengan si Rita itu, aku melarang kau menemui dia. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Tapi saya tidak akan berhenti sampai di sini. Karena semuanya fitnah yang busuk. Selamat siang. Saya sakit hati, Mak. Kenapa Rafiq begitu? Jangan percaya mulut orang, Neng. Kuping emak nih, dengar semuanya. Tanya Emma nih. Benar, Kak, yang jahat Bang Hamidnya, Ma. Iya, Neng, dia berkomplot sama itu perempuan namanya Rita. Dia ngomongin Neng sama Rafiq. Kenapa tidak dari tadi mau bilangin? Dari tadi mau ceritain, Neng gak mau dengerin sih. Jangan sampai dia dapat mempengaruhi Soraya lebih dalam lagi. Mana dia, Ayah? Soraya, Mana Rafiq? ada apa Soraya? Tenanglah. Mana Rafiq? Dia baru saja pergi. Katanya ada urusan. Diam. Saya tidak perlu keterangan palsumu. Soraya, kau tidak boleh bicara begitu dengan saudaramu. Jangan dengarkan dia, Ayah. Seluruh diri dan hidupnya palsu, imitasi. Soraya, Jangan dibuat-buat. Soraya, Tutup mulutmu. Paman, saya tidak bisa terima ucapan-ucapan ini. Soraya, tenanglah, nak. Tenanglah. Tidak, Ayah. Saya tidak akan berhenti sebelum Durno ini pergi dari sini. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang memperkenalkan kita pada Rafiq. Tapi dengan tujuan lain. Dengan senyumnya yang manis. Dia menyebarkan fitnah karena ketamakan dan kedengkiannya. Diam, Soraya. Jangan kau ngaco. Jaga mulutmu.
Baik, saya akan tutup mulut. Tapi ingat, kebenaran tidak dapat diingkari begitu saja. Saya tidak biasa bertengkar dengan wanita, apalagi saudara sendiri. Tidak usah menghindar dan pokro. Kalau ayah mau bukti, nih tanyakan Bibi dan Emma. Mereka mendengar semua apa yang diaturnya bersama si Rita itu. Sudah. Saya sudah bilang saya tidak suka bertengkar. Apa gunanya mendengarkan mulut perempuan tua itu? Apakah anak sebesar Emma bisa dijadikan saksi? Paman, saya permisi dulu. Bisa berapa nih? Aturan show gua minggu depan udah musim manggung. Alah, apalagi yang bakal menyusahin hati lu, Sir? Bintang utama gue sakit. Sakit apa? Katanya si Muntaber. Gua heran, hati sekarang kok bisa kena penyakit gituan ya? Lo tau sendiri dari kebanyakan makan honor. Bisa aja lo. Oh ini namanya Rafiq nih. Boto juga ya, ukurannya sedang nih. Mau kemana anda, Dik? Kamu nyelosok bener. Iya bang. Kenal ini tesan kita, si Nasir. Nolok. Udah ngaget, biasa anak Betawi. Aduh bang, bingung nih. Kenapa? Begini, tadi saya sebetulnya sama Pak Direktur. Katanya sih nggak boleh nyanyi lagi, udah ada pengantinnya. Dulu apa gue bilang, Pik? Sudah menjadi begitu adatnya. Lu tau nggak biang keroknya? Si Rita. Ada apa lagi sih bang? Alah biasa soal sirik menyirik. Kan ini si Rafiq menyanyi di sini. Sekarang dia ini udah di Omslah. Apa di Omslah? Desa Kaparat. Omslah nggak tahu. Dipecat tolong. Bilang aja dipecat gala desa. Abang yang kota giginya panjang. Kebetulan nih, saya lagi cari penyanyi. Iya Pik. Kalau itu kerja sama aja. Gue bantuin. Gue kira lebih baik buat lo. Orang model ini paling tepat kalau nyanyi buat orang banyak. Terima kasih nih bang. Kalau memang bisa dimanfaatkan sih, saya bersedia membantu. Kebetulan. Bagaimana sih? Saya sih setuju aja bang, ini lagi dibantu. Ternyata semuanya gagal, Ton. Dia masih ada di sini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemarin aku ke rumahnya. Mereka kata dia pulang ke kampung. Tidak. Malahan dia sedang mempersiapkan sebuah show dengan si Bokir dan Nasir. Sialan anak itu. Rupanya dia kerja sama dengan si Gigi Mancong ya? Di mana mereka? Kalau kau pergi ke gedung Indraloka itu, mereka sedang sibuk. Sedang mempersiapkan panggungnya. Tenang. Sudah lama perginya, Pak. Gimana ya? Selesai sembahyang Isya di musola tadi, kami masih sempat bertukar pikiran. Dia bilang dia mau pergi ke... Mana, Pak? Dia bilang nggak? Kagak tuh. Biasanya sih selesai sembahyang Isya dia pergi ke gedung pertunjukan. Dia kan penyanyi, Neng. Dinasnya ya malam. Iya ya, Pak. Terima kasih Pak. Permisi. Gua kegerahan, rupanya mau hujan. Syukur deh, biar sumur gua kagak kekeringan. Hujan? Yuk. Sama saya. Musim panas begini kok hujan. Iya, Nak. Brengsek nih.
Ini nonton so kita. Sabar aja bang, ntar juga berhenti. Pulang dulu ya bang. Pik, lu dengerin nasihat gua. Kalau memang sudah jodohnya, mau kemana dia mau lari? Kalau saya sih nggak soal bang. Fitnah yang disebarkan oleh si Rita membuat saya sakit. Sampai-sampai mau ketemu Suraya aja dialangi sama dia bang. Alah sudah, jangan dipikirin yang enggak. Yang penting besok lu temui si Nasir untuk mempersiapkan pertunjukannya. Gue yakin lu bakal sukses, percayalah. Terima kasih bang. Saya pergi dulu deh sebelum hujan lebat. Baik-baik aja dah. Lu jangan sampai kebasahan. Tidak habis nih hujan ini malam. Yang penting besok jangan sampai hujan. Bisa dadah sok kita. Cepat-cepat nih. Jangan mikir banyak. Sudahlah, saya doakan. Tapi omong-omong berani juga nih bisa dipasang. Iya kan itu modal lo. Nah, ya bang. Nah, iya. Aduh. Awal kisah terjadi karena iba meringankan beban derita. Ternyata memang harus bersandiwara hingga takdir menuntut kita. Apakah berdasar kasih bertanam sudah bersiram dan terpari darah. Api cinta mulai membara, membakar dan menghapus juga. Namun kiranya bumi tak inginkan cinta bersemi. Lahirlah bisikan yang keji, memfitnah dan mengkhianati. Tamparan memalukan andai terjadi, oh tak akan seperti ini. Oh sakit sekali. Namun aku tetap percaya, yakin pada Yang Maha Esa. Cinta suci tak mudah punah, hanya karena dendam dan fitnah. Nanti pasti tak lama lagi akan datang saat berganti. Berbuka tabir yang berduri, berhembus angin duta kasih. Sebelumnya terjadi malapetaka, insaflah menghapuskan dosa. Insaflah segera. Rita, kau jangan terlalu gegabah. Kau lihat sekarang, tapi semakin menanjak kau di atas namanya. Itu kan omongan orang, Mas. Mana buktinya? Aku sebagai pengusaha rekaman kan lebih tahu mana yang berbakat, mana yang tidak. Apa yang mesti saya lakukan, Mas? Memang saya terlalu mengikuti omongan orang. Temui dia. Terus terang saja pada Rafiq. Aku yakin dia mau memaafkanmu. Oke? Ya.
Lu jangan ngintip lo. Agak Ton. Gua ketok kepala lu baru lu tahu. Ya gua Ki. Ton, Cikong datang tuh. Hai. Siapa dia? Cikong tanggung. Ada apa sih? Sebentar Ton, aku perlu bicara. Gua selon tuh. Berapa? Gue lagi kalah ini. Itu gampang. Ini lebih penting. Rencana kita bisa berantakan. Rencana udah. Jangan lu bercanda. Jangan khawatir. Semua gua udah atur. Apa yang lu atur? Suraya sudah mengetahui rencana kita. Aku tadi ke rumahnya. Wah, gawat. Mana gua lagi kalah main. Jangan suka mikirin diri sendiri, Ton. Aku bisa kehilangan modal usaha kalau sampai bapaknya bertindak. Lalu lu maunya apa? Kalau lagi gini gua nggak bisa pikir dah. Begini deh. Kalau perlu main kayu, Ton. Jangankan main kayu, kalau perlu main besi. Asal ada fulus. Beres. Penceng, cek. Mereka bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Berapa? DP 100, sisa 200 setelah selesai tugas. Bagaimana? Oke. Bagus. Tapi jangan sampai gagal. Pokoknya dia tidak boleh lihat Suraya lagi. Habiskan. Bikin dia kapok. Orang model lo nggak pantas tinggal di kota. Maunya di mana? Di pantas di hutan lu, Ton. Lu kira gua monyet apa? Jangan asal ngomong aja lu. Yang gua tanya itu yang dijawab. Mana si David? Noh, di panggung lagi ngatur-ngatur. Jangan coba-coba bikin kacau ya. Nih, kenalin bekas RT lama. Lu kan belakang ya? Gua dari belakang dari depan. Nih main orang lagi kerja di situ loh. Gua kira lu properti. Apa lu kata, Tong? Properti. Lidah belum lempeng mau ngomong lagi. Ini baru properti. Ya gua suruh lempeng emang lidah gua garisan. Tampang lu udah kayak pemain persib, tahu nggak? Tanggung baru sekali. Oh, lu mau main tala? Lu liatin pusar lu gua sedang. Kalau gua nyaman nanti lepas apa gak? Politik. Kalian kira bisa menjaga kami ya? Kabur kaceng, terang lagi. Selamat pagi nih. Selamat siang. Sarapan kedua nih. Jangan pas mau kencur dikit-dikit campur lo. Halo, polisi. Saya minta tolong. Ada perkelahian di... Kurang banyak lagi. Ayo, gue rasain lo, gue cat lo supaya jadi barongan lo. Jangan supaya bisa sampai di pasar seni. Lo liatin, susah ngecat. Lo rasain. Gimana nih? Lo rasain bulu lo sempat lupa lo. Kami mengerti Saudara Rafi, tapi kami harus tetap menegakkan hukum. Jangan sampai kita di dalam masyarakat ini mau menjadi hakim sendiri. Ya Pak, kami menyesal sekali kejadian ini bisa berakhir begini. Tapi kami hanya membela diri Pak.
Ya, itu saya pahami. Namun kita tidak boleh menjadi hakim sendiri. Begitu juga saudara-saudara ini. Praktek dan kelakuan saudara tidak boleh ditenggang dalam masyarakat kita. Saya tidak bermaksud apa-apa. Cuma... Sudah, saudara jangan mengerukan suasana ini lagi. Saudara Rafiq dan saudara-saudara sekalian, Anda semua sekarang boleh pulang. Loh, saya bagaimana, Pak? Saya cuma disuruh orang kok, Pak. Sudah, jangan memotong dulu. Iya, Pak. Kalau saudara ada keberatan, silakan sampaikan pada kami secara resmi. Saudara Rafiq, bila waktunya kami membutuhkan kesaksian, saudara akan kami panggil. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Halo, Fik, maafkan aku. Ini semua karena gaya hidup hura-hura. Yang sudah-sudahlah. Soraya, maafkan aku. Ya, kita masih akan mengadakan pertunjukan. Sanjungan dan pujian 1000 kata belum berarti mewakili rasa. Melukiskan indah kecantikannya, agung sekali nampak berwibawa, mencerminkan budi secantik parasnya. Aku memang tak berkedip pada gemetarku